Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang kapasitor dan dielektrik. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang kapasitor, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui sejarah tentang kapasitor. Pada awal penyelidikan listrik, tidak ada cara untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu yang lama. Bahkan, ketika benda bermuatan diletakkan pada tempat berisolasi pun, muatan cenderung bocor. Nah, pada tahun 1746, di Universitas Leiden, Peter van Moosenbroek mencoba menyimpan sejumlah besar muatan listrik. Hasilnya adalah suatu peralatan yang secara luas dikenal sebagai botol Leiden. Botol Leiden ini adalah sebuah botol kaca dengan dinding dalam dan luarnya dilapisi oleh daun logam. Botol Leiden ini menjadi dasar dari penelitian listrik 50 tahun berikutnya. Botol Leiden adalah kondenser pertama atau yang sekarang kita sebut sebagai kapasitor, yaitu suatu peralatan yang dapat menyimpan muatan dari energi listrik. Selanjutnya kita akan membahas tentang kapasitor. Nah, kita sudah mengetahui sejarah tentang kapasitor. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang kapasitor. Kapasitor adalah Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, di sini secara sederhana, kapasitor itu terdiri dari dua buah konduktor yang dipisahkan oleh bahan penyekat atau bahan dielektrik. Nah, di sini kita akan menggambarkan dua lempeng konduktor yaitu yang mempunyai luas penampang A dan ini juga luas penampang A. Nah, kedua bahan dielektrik yaitu di sini bahan dielektrik yaitu udara. Nah, ketika kedua konduktor dihubungkan ke sebuah baterai, yaitu baterai sebagai tegangan, yaitu V. Nah, di sini bermuatan positif dan di sini bermuatan negatif. Nah, jadi untuk penampang yang pertama yaitu bermuatan positif, yang kemudian ketika diberi tegangan maka akan berpindah muatannya ke penampang kedua atau ke konduktor kedua yaitu yang bermuatan negatif. Nah, bermuatan negatif. Kemudian karena ada jarak antara kedua konduktor, yaitu kita namakan dengan D, yaitu jarak antara kedua keping konduktor. Nah, kemudian dari kedua keping tersebut, maka kita dapat menemukan sebuah muatan, yaitu sebanding dengan tegangan, karena muatan yang ada pada kedua keping konduktor ini sebanding dengan tegangan yang diberikan. Nah, jika tegangan ini kita naikkan 2 kali, maka muatannya akan 2 kali lipat juga. Kemudian, untuk muatan di sini, yaitu sebanding dengan kapasitansi dan tegangan. Q ini adalah muatan, C adalah kapasitansi, dan C itu adalah tegangan. Nah, di sini kapasitansi tidak tergantung pada muatan dan tegangan. Di sini kapasitansi tergantung pada permisivitas sebuah bahan dan luas penampang berbanding terbalik dengan jarak antara kedua keping kapasitor. Jadi, dari nilai kapasitansi, kita akan membahas soal tentang kapasitor, yaitu sebuah kapasitor fase jajar. Contoh soal. Nah, di sini
ada sebuah kapasitor sejajar dengan jarak antara plat tersebut adalah 1 mm. Nah, kemudian ditanya berapa luas plat jika kapasitansinya 1 farad. Nah, kita ketahui di sini bahwasanya jarak antara plat yaitu 1 mm. Maka kita ubah menjadi meter. 1 mm dirubah menjadi meter, menjadi 10 pangkat 3 meter. Kemudian kita ketahui lagi bahwasanya permisivitas bahan di sini adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Dan kita ketahui N-nya yaitu 1 farad. Jadi, di sini ditanya adalah luas penampang. Luas plat atau A. Dari rumus kapasitansi di sini kita dapat masukkan kapasitansinya yaitu epsilon atau permisivitas dikali luas penampang berbanding terbalik terhadap jaraknya. Nah, karena kita mencari luas plat, maka A sama dengan luas plat sama dengan kapasitansi dikali dengan jarak dan berbanding terbalik terhadap permisivitas. Jadi untuk luas penampang yaitu 1 dikali dengan 10 pangkat min 3, kita nggak usah tulis dulu satuannya ya, berbanding terbalik terhadap 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Nah, jadi luas penampang di sini yaitu 1,1 dikali 10 pangkat 8 meter. Nah, itu untuk hasil luas penampang atau luas plat untuk contoh soal di atas. Setelah kita membahas tentang contoh soal untuk kapasitor seperti sejajar, sekarang kita akan belajar tentang rangkaian kapasitor seri dan paralel. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang rangkaian kapasitor. Secara seri. Nah, kita bisa menggambarkan kapasitor yang dirangkai secara seri yaitu di sini ada C1 atau kapasitor 1, kemudian kapasitor 2 dan kapasitor 3. Nah, dari rangkaian tersebut kita harus ingat bahwa rangkaian kapasitor seri sama dengan rangkaian
resistor secara seri, yaitu seperti seri atau kapasitor seri sama dengan seperti C1 ditambah seperti C2 ditambah C1 seperti. Kita harus ingat bahwa untuk rangkaian seri muatan 1 sama dengan muatan 2, muatan 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang rangkaian kapasitor secara paralel. Kita bisa menambahkan rangkaian kapasitor secara paralel, yaitu diagramnya secara paralel. Nah, di sini kita dapat menuliskan bahwa untuk rangkaian kapasitor paralel, yaitu CP atau kapasitor paralel sama dengan kita hanya menjumlahkan untuk kapasitor pertama, kedua, dan ketiga, yaitu C1 ditambah C2 dan C3 dan seterusnya. Kita harus ingat bahwa pada rangkaian kapasitor paralel, tegangan pertama atau beda potensial sama dengan C1 sama dengan C2 dan sama dengan C3 dan seterusnya. Dari pembahasan kapasitor tersebut, maka kita harus mengetahui apa itu kegunaan kapasitor. Nah, kegunaan kapasitor itu ada beberapa macam. Yang pertama, untuk memilih frekuensi pada radio penerima, kemudian sebagai filter dalam satu daya, selanjutnya memadamkan bunga api pada sistem pengapian mobil, dan yang selanjutnya yaitu menyimpan energi dalam rangkaian penyala elektronik. Nah, untuk pembahasan kapasitor kali ini mungkin cukup dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.